Dino Rabu kliwon wukune dungulan, umat Hindu mengeti dino galungan, dipengeti saben nemulan sepisan, amengeti dino kamenangan. Kemenangan Darmo ngelawan Adarmo, sang buta kalah dening para manungsa. Umat Hindu perlu ngaturke sesaji, caos bekti ingkang tulus suci. Menyang Bali tuku sepatu, salam panganjali, Om Swastiastu. Om Awi Kinamas Sidam, Om Anu Badra Kratawu yang Wiswata, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Puja Nityam Astungkara kita aturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas kerta waranugrahnya kita senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa, marilah kita mengaturkan puja astuti bakti ke hadapan para maharsi, para empu, para pujangga, serta para leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan sucinya kepada kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan Dharma. Umat Dharma yang berbahagia, suatu kebanggaan bagi saya karena telah diberikan kepercayaan untuk dapat menyampaikan Dharma Wacana, terutama kepada sahabat Hindu Channel dan seluruh umat Hindu dimanapun berada. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Paramita, si gadis kecil, mungil dan cantik jelita dari Malang asalnya, yang akan menyampaikan Dharma Wacana atau pesan Dharma dengan tema Hari Galungan. Umat Dharma yang berbahagia, kita sebagai umat Hindu akan merayakan Hari Galungan yang bertepatan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2020. Perayaan ini identik dengan umat Hindu yang melaksanakan persembahyangan. Umat Hindu, khususnya di Jawa, ini tentu masih sangat asing dengan perayaan Hari Galungan. Wajar saja, karena umat Hindu di wilayah Jawa ini lebih banyak mengenal Hari Raya Nyepi sebagai Hari Raya umat Hindu. Namun, Hari Galungan juga tidak kalah pentingnya. Lantas apa yang dimaksud dengan Hari Galungan itu? Dino Rabu kliwon wukune dungulan, umat Hindu mengeti dino galungan, dipengeti saben nemulan sepisan, amengeti
Dino kemenangan, kemenangan Darmo ngelawan Adarmo. Sang puto kalah dening para manungsa. Umat Hindu perlu ngaturke sesaji, caos bekti ingkang tulus suci. Umat Dharma dimanapun berada, Hari Raya Galungan merupakan hari raya terbesar bagi umat Hindu yang diperingati setiap 210 hari berdasarkan perhitungan Pawukon yang jatuh pada hari Rabu Pancawara Kliwon Wuku Dungulan. Hari Raya Galungan mempunyai makna memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. Secara rohani manusia, yakni dengan mengendalikan hawa nafsu yang sifatnya pengganggu ketenangan batin. Hawa nafsu dalam diri manusia ini sering disebut dengan nama kala tiga. Kala tiga adalah 3 macam kala yang secara terus-menerus dimulai sejak hari Minggu, sehari sebelum penyajaan, hari Senin, dan berakhir pada hari Selasa, yakni pada hari penampahan. Adapun bagian-bagian dari kala tiga, yang pertama adalah 1. Kala amangkurat. Nafsu yang selalu ingin menguasai segala keinginan. Nafsu ingin selalu memerintah, dan jika nafsu ini tidak terkendali, maka akan menjadi nafsu serakah. Yang kedua adalah kala dungulan, di mana segala nafsu yang ingin mengalahkan semua yang dikuasai oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah kala galungan, di mana nafsu yang selalu menang dengan berbagai cara atau dalih yang tidak sesuai dengan ajaran atau etika agama. Umat Dharma dimanapun berada, galungan berasal dari kata galung yang artinya perjuangan. Maknanya, kita hidup di dunia ini harus melakukan perjuangan untuk mengalahkan adharma. Kita membahas tentang dharma. Lantas, dharma apa yang harus kita perjuangkan? Di dalam kehidupan kita, siapakah yang disebut sebagai musuh? Dan di manakah musuh tersebut? Serta bagaimana cara mengatasinya? Dalam kitab Sarasamuccaya Sloka 2 menyebutkan, Manusa sarwa bhutesu waratati wai subasube asubesu samawistam sube swewa wakaraye, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya menjadi manusia. Umat Dharma yang berbahagia. Dari sloka tersebut sudah jelas bahwa musuh yang dimaksud adalah musuh yang ada pada dalam diri kita sendiri. Karena apa? Musuh yang paling besar dan musuh yang paling kuat itu tidak berasal dari luar, melainkan berasal dari diri kita sendiri. Dalam konsep ajaran agama Hindu, kita mengenal tentang satripu, yakni 6 musuh yang ada pada diri manusia. Adapun bagian-bagian dari satripu yang pertama adalah rajas atau keinginan. Keinginan yang berlebihan tanpa mementingkan kepentingan orang lain dan tanpa memikirkan orang lain itu dapat merugikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah tamas atau kerakusan. Orang yang selalu ingin memiliki segalanya demi kepentingan pribadinya. Yang ketiga adalah kroda atau kemarahan. Kemarahan yang berlebihan tanpa memperhatikan situasi, kondisi, dan juga perasaan orang lain. Yang keempat adalah kemabukan. Mabuk karena minum minuman keras itu sangat tidak baik, apalagi mabuk karena kegelapan. Yang kelima adalah kebingungan.
Orang yang bingung atau orang yang mengalami kebingungan ini tidak bisa membedakan antara yang baik dan juga yang buruk. Karena bagi orang yang bingung, itu semuanya adalah sama, tidak ada bedanya. Sebab kebahagiaan itu muncul dari jiwa yang tenang. Dan yang terakhir adalah matsarya atau iri hati. Ini sering kita jumpai berupa rasa iri, cemburu tentang barang milik orang lain yang akhir-akhirnya atau ujungnya akan menjadi penderitaan bagi diri kita sendiri. Mats Dharma yang berbahagia. Keenam musuh tersebut merupakan musuh yang paling kuat dan paling berat untuk dikalahkan. Dan di hari galungan sebenarnya adalah usaha untuk mengalahkan keenam musuh yang ada pada dalam diri kita sendiri. Dan jika kita sudah berhasil mengalahkan keenam musuh tersebut, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Karena sebenarnya keenam musuh tersebut merupakan sumber penderitaan dan sumber kehancuran bagi diri kita sendiri. Seringkali kita melihat orang-orang yang tiba-tiba marah, padahal itu tidak baik, tapi tetap dilakukannya. Orang yang tiba-tiba selingkuh, itu tidak baik, tapi tetap dilakukannya. Dan orang yang tiba-tiba korupsi dengan uang negara, padahal itu tidak baik, tapi tetap dilakukannya. Apa sebabnya? Karena orang-orang tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pikiran akan menjadi kawan yang baik bagi orang yang berhasil menaklukkan pikirannya. Tetapi bagi orang yang gagal menaklukkan pikiran akan tetap menjadi musuh terbesar dalam dirinya. Jadi, umat Dharma, inti dari hari galungan adalah mendapatkan pikiran dan perilaku yang terang. Pikiran dan perilaku yang terang merupakan wujud dari Dharma dalam diri. Sedangkan kekacauan pikiran merupakan wujud dari adharma. Kesimpulannya, hari galungan merupakan hari kemenangan Dharma melawan adharma dalam diri. Yakni kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kawisesan ira kenyalanang Dharma nenten pajang ical antu adharma. Kawisesan ira kenang bakindria nenten dados angin tamyang tenemu sengkala rahajeng galungan rahajeng kuningan semetan titian kemang kesami. Kesadaran akan menegakkan kebaikan tidak akan hilang oleh keburukan. Kesadaran akan membatasi indera kita dan akan melindungi diri kita dari segala macam musibah. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu di Nusantara ini. Suro tiro joyo teningrat lebur dening pangastuti kaliso ing sabikala rahayu rahayu sagung dumadi. Om Santi Santi Santi.